hilang harapanku yang ku pupuk sejak dulu kala. Aku tak mengerti mengapa terjadi pada saat aku menderita. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1. Pancasila sebagai ideologi dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh rakyat Indonesia. Melihat sejarah Pancasila agar kita memahami nilai-nilai luhur di dalamnya. Kemudian, bagaimanakah tantangan Pancasila di era sekarang dan nanti? Jangan lewatkan Pancasila, sejarah, dan tantangannya dalam Beranda Nusantara. Kamis 23 Juni 2022 pukul 10 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat di Galeri Triprasetya RRI Jakarta, dipandu oleh Rudy Zen, dimeriahkan oleh penampilan 10 to 5. Beranda Nusantara, Pancasila, Sejarah, dan Tantangannya menghadirkan narasumber Profesor Aswiwarman Adam PhD, peneliti utama BRIN, Dr. Yanedri M. Gafar, Deputi Bidang Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Angki Yudhistira, Staf Khusus Presiden Milenial, Kiai Haji Ahmad Muwafiq, dan Frans Magnis Suseno. Beranda Nusantara disiarkan langsung di Pro 3, Pro 1 RRI se-Indonesia, radio visual dan YouTube channel RRI Net. Inilah FM 97,9 MHz Pro 1 RRI Singaraja. Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Nusantara bertemakan Pancasila, sejarah dan tantangannya. Menjelang program nasional tersebut, LPP RRI Singaraja juga menggelar dialog interaktif dengan tema yang sama, pendengar, Pancasila, sejarah dan tantangannya. Dan pagi ini, siang hari ini ya, kita akan berbincang bersama Kapusdiklat Kwarca Buleleng, Ibu Ketut Sumenari SPD MSI nanti, dan juga bersama Korprodi Ilmu Hukum Undiksa, Ibu Niputu Rai Yuliarti Tini SHMH. Dan terkait hal tersebut pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 0811 399 9790. Dan kalau berbicara Pancasila di bulan Juni, di bulan kelahiran Pancasila, tepatnya di 1 Juni ya. Dan di tahun 2022, pendengar 1 Juni 2022 lalu ada pesan yang diselipkan juga oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIB Yudian Wahyudi yang memandang perlunya mempraktikkan ideologi bangsa yaitu Pancasila secara konkret untuk merespon setiap tantangan seperti ketegangan politik global, perkembangan teknologi, mutasi penyakit hingga perubahan iklim. Nah, untuk perkembangan teknologi ini generasi milenial ini generasi yang sangat familiar ya dengan teknologi karena generasi ini lahir ke dunia di mana segala aspek fisik, manusia dan tempat ini mempunyai ekuivalen digital. Nah, di Indonesia sendiri ini populasi generasi milenial mencapai 90 juta jiwa pendengar. Jadi itu menandakan kelompok milenial ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan dan kemajuan Indonesia tentunya. Nah, bagaimana Pancasila, sejarah dan tantangannya khususnya ini untuk generasi milenial? Kita akan langsung hadirkan perbincangannya pendengar. Kita sapa langsung narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja bersama Ibu Ketut Sumenari SPD MSI, Kapusdiklat Kwarca Buleleng. Selamat siang Ibu Ketut. Selamat siang, salam pramuka. Salam pramuka, wah luar biasa. Terima kasih Ibu Ketut sudah hadir di Pro 1 RRI Singaraja siang hari ini. Sehat selalu Ibu? Sehat tentunya dan pastinya bersemangat ya. Kalau kita berbicara Pancasila harus semangat Pancasila Bu ya. Iya. Oke. Dan Bu Ketut tidak sendiri, hadir juga Ibu Niputu Rai Yuliartini SHMH, Korprodi Ilmu Hukum Undiksa. Selamat pagi Bu Putu. Ya, selamat pagi Mbak Heni. Wah, ini bilangnya pagi terus ini, padahal udah siang semangatnya soalnya berasa pagi terus ini. Wah, kalau berbicara hukum apalagi Pancasila yang dikatakan sebagai sumber hukum, kita juga ingin nantikan nanti seperti apa penerapannya di bidang perkuliahan begitu dan bagaimana ini untuk mahasiswa-mahasiswanya begitu Bu ya. Nah, kalau berbicara Pancasila, sejarah dan tantangannya tentu ini tidak terlepas juga dari peranan kepramukaan untuk membimbing generasi milenial, anak-anak muda sekarang Ibu. Kita ke Bu Ketut Sumenari Dumon. Gimana Bu saat ini generasi muda kita? Terima kasih.
peranan Pancasila di dalam kepramukaan, kita lihat dari sudut pandang pramuka. Jadi sebenarnya pramuka itu sebagai ideologi, sebagai dasar negara. Jadi kita di pramuka itu sebenarnya sudah dari awal sekali kita sudah melaksanakan hal tersebut. Terbukti dari tujuan. Apa sih tujuan pramuka bagi generasi muda sekarang? Jadi generasi muda sekarang, jadi kita mengarahkan bahwa tujuan pramuka, jadi dengan hubungannya dengan Pancasila itu memiliki kepribadian yang beriman, berimtak, kemudian berakhlak mulia, kemudian mempunyai jiwa patriotik, taat hukum dan disiplin, kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan negaranya, kemudian mengamalkan Pancasila dan melestarikan lingkungan hidup. Jadi bagaimana tujuan yang termaktub di dalam kepramukaan yang kita hubungkan dalam Pancasila, jadi sangat betul-betul mendasar bagi kita sebagai generasi muda, sebagai unsur pramuka. Jadi kita betul-betul melangkah atas dasar Pancasila. Jadi bagaimana kita di pramuka tidak bisa ataupun tidak boleh menyimpang koridor Pancasila itu. Sesuai dengan prinsip dasar, jadi kita di pramuka menerapkan adanya prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Bagaimana di dalam prinsip dasar itu menjalankan nilai-nilai Pancasila. Sehingga dari nilai-nilai Pancasila yang dijalankan oleh generasi muda kita, anggota pramuka kita, baik yang muda maupun yang dewasa, tidak lepas dari prinsip-prinsip tersebut. Nah, bagaimana kita bisa mengarahkan anak-anak muda kita, peserta didik kita itu untuk selalu berjalan sesuai dengan koridor Pancasila, apalagi dengan adanya kemajuan teknologi seperti sekarang ini. Jadi kita selalu menekankan kepada generasi muda, kita harus bijak di dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai kita diatur oleh teknologi. Nah, itu dia. Walaupun kita perlu teknologi, tapi bijaklah penggunaan teknologinya. Iya. Apalagi selama pandemi ini nampaknya lebih banyak menggunakan teknologi anak-anak muda sekarang, Bu ya. Iya. Oke. Selama pandemi anak-anak lebih banyak menggunakan gadgetnya, menggunakan teknologi dalam bentuk HP dan sebagainya. Nah, itu pun kalau tidak dapat pengawasan dari orang tua maka akan melenceng jadinya. Nah, oleh sebab itu kami di pramuka selalu menekankan kepada anggota pramuka, baik itu remaja, anak-anak, dewasa, selalu menekankan jangan sampai lepas dari prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaannya. Saat ini anggota pramuka masih, kalau zamannya Heni mungkin ini pramuka wajib begitu ya untuk anak-anak. Kalau sekarang masih diwajibkankah, Bu? Sekarang masih tetap menerapkan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaannya. Karena dalam pendidikan kepramukaannya itu kan ada dengan sistem blok, aktualisasi dan dengan reguler. Nah, sekarang tergantung kepada peserta didik. Nah, kalau yang semestinya itu dijalankan ketiga-tiganya gitu. Kita tidak bisa mengambil blok saja, tidak bisa. Cuman pengambilannya bisa diambil di awal. Kalau blok kita mengambil di awal pada saat MPLS, kemudian aktualisasi, namanya mengaktualisasi. Aktualisasi itu di dalam kelas, mana-mana yang belum terselesaikan dengan mata pelajaran, itulah diaktualisasi di dalam kegiatan kepramukaannya, sehingga pelajaran itu menarik bagi siswanya. Itu sebenarnya tujuannya. Kemudian kalau reguler itu baru peminatan kepada peserta didik. Baik. Kalau tadi disampaikan juga di dalam kepramukaan Pancasila ini harus diamalkan begitu, bukan sekedar dihafalkan begitu, Bu ya. Tapi antusias anak-anak sekarang seperti apa, Bu? Kalau anak-anak muda sekarang dia mengamalkan Pancasila. Jadi kita arahkan anak-anak muda sekarang, baik itu di gugus depan maupun di pangkalannya masing-masing, kita selalu mengarahkan anak-anak, tolong kita selalu berpijak, kita selalu berlandaskan
kepada pengamalan Pancasila, apalagi yang sekarang ada profil pelajar Pancasila. Iya. Jadi kita sebenarnya dari profil pelajar Pancasila itu kita sudah menerapkan semuanya, baik dari imtaknya, kemudian musyawarahnya, kreativitasnya, kemandiriannya. Apalagi di pramuka kita selalu mendidik bagaimana anak muda itu mempunyai sikap mandiri. Oke. Iya, tidak neko-neko adik-adik kita. Baik. Wah, itu kalau anak mudanya, kita ke generasi yang lebih tinggi lagi ini. Kalau di dunia perkuliahan nih, kita sudah bersama Kak Korprodi Ilmu Hukum Undiksa, Ibu Niputu Rayuliartini SHMH. Bu Putu, kalau di kampus begitu, nah mata kuliah Pancasila di perkuliahan masih ada, tetap ada kan, Bu? Ya, masih ada Mbak Heni. Nah gimana Bu peran pelajaran Pancasila mungkin dalam kampus dulu nih Ki? Baik, mungkin sedikit dari saya dari sisi kampus ya, tentang bagaimana implementasi mata kuliah Pancasila di dalam mahasiswa. Jadi mata kuliah Pancasila ini diberikan pada saat adik-adik mahasiswa masih menempuh di semester 1. Jadi di awal ketika mereka mulai perkuliahan, nah diberikan beberapa mata kuliah dasar begitu, salah satunya adalah Pancasila. Ya mungkin tadi hampir sama tujuannya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Sumenari, bahwa bagaimana menanamkan nilai-nilai Pancasila yang adik-adik mahasiswa itu harus bisa pertama dipahami dulu seperti apa, lalu diyakini ya bagaimana, baru mereka bisa mengimplementasikan nilai-nilai itu ke dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi disitulah di dalam perkuliahan, nah mereka kembali diingatkan mungkin pelajaran dari SD, SMP sampai SMA, dan di-recall kembali di mahasiswa bagaimana mereka seharusnya berlaku atau berbuat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, supaya istilahnya tidak teori melulu ya. Jadi nggak hanya dibaca di dalam literatur, di buku-buku teks misalnya, tapi mereka ya diajak bagaimana caranya secara praktis gitu mengimplementasikan nilai-nilai itu begitu. Begitu Mbak Eni yang saya bisa sampaikan. Pengimplementasikannya seperti apa mungkin ini, apalagi ini di tengah pandemi, kan tatap muka mungkin ada terbatas begitu ya, lebih banyak di media sosial, lebih banyak menggunakan aplikasi begitu untuk perkuliahan. Nah kalau di Undiksa sendiri seperti apa Bu? Kalau saya bisa sampaikan, kalau kita melihat dari kondisi sekarang ini yang masih masa transisi ya, dari yang dulunya kita belajar konvensional, kita sekarang mempergunakan media, dalam arti di sini menggunakan era digital dalam membantu pembelajaran ya. Di sini bisa diberikan contoh dalam implementasinya adalah mahasiswa misalnya kita berikan tugas-tugas dalam bentuk kegiatan yang nanti mereka upload di dalam media sosial, bagaimana caranya mengajak masyarakat luas untuk terutama masih anak-anak muda di bawahnya untuk bagaimana mengingat nilai-nilai Pancasila yang ada, tentu dengan mereka mencoba menarasikan kegiatan-kegiatan ataukah nilai-nilai tersebut dengan narasi yang atau konten yang tidak sifatnya teori, tetapi bagaimana memberikan narasi atau konten tersebut yang sifatnya sederhana tetapi mampu dipahami oleh generasi muda begitu. Nah itu dia, karena takutnya karena kita lihat di media sosial ini ucapan-ucapan itu sangat riskan sekali begitu, yang memicu perpecahan juga Bu ya. Nah apa yang dilakukan begitu dari sisi tadi di perkuliahan begitu untuk membatasi anak-anak milenial yang sekarang untuk mahasiswanya agar tidak kebablasan ini Bu? Ya kalau kita bilang membatasi agak susah pastinya ya, karena kan susah melihat di depan mata. Mungkin kalau dia berada di depan kita gampang nih memberitahu bahwa adik-adik jangan sampai ketika misalnya kalian mengakses media sosial, media massa itu memberikan contoh dengan menyebar hoax misalnya, curhatan kata-kata yang tidak pantas misalnya. Nah itu bisa, tapi ketika di belakang kita kan kita tidak bisa membatasi ataupun melihatnya. Nah mungkin salah satu contoh yang bisa saya terapkan ketika saya praktis langsung mengajar ya, dengan terus menerus memberikan istilahnya
mengingatkan begitu mereka supaya jangan sampai, karena ada beberapa kejadian-kejadian mahasiswa yang tidak baik sehingga merugikan namanya sendiri, merugikan nama kampus, keluarga misalnya, yang tentunya keluar daripada nilai-nilai Pancasila. Itu yang sering saya sampaikan, ingatkan ke adik-adik mahasiswa. Karena seperti tadi Mbak Aini bilang, kalau kita ngomong pembatasan gadget ataukah mungkin dari sisi HP, misalnya laptop atau sebagainya terkait dengan digital, susah sekali untuk membatasi. Sekarang, benar-benar. Tapi apakah Pancasila ini masih bisa menjadi bintang pemandu lah ibaratnya gitu bagi rakyat, terutama bagi generasi milenial saat ini, Bu? Ya, kalau dikatakan bisa, sangat bisa, Mbak. Cuman hanya saja implementasinya mungkin saya katakan sulit ya. Karena itu tadi mahasiswa dari sisi belum benar-benar memahami, karena hanya sebatas membaca saja tetapi tidak paham bagaimana mengimplementasikan dengan benar, padahal banyak nilai-nilai yang mereka seharusnya dalam keseharian sehari-hari bisa mereka implementasikan begitu. Nah, implementasinya sulit, apakah karena fondasinya yang kurang ini saat di rumah atau gimana? Mungkin ke Pramuka dulu nih Ki sama Ibu. Apakah memang fondasinya yang belum begitu kuat, Bu? Kalau untuk dikatakan tadi implementasinya sebenarnya sulit, apalagi ini tantangannya luar biasa di era digital, era teknologi saat ini, Bu. Kalau kita lihat dari sudut pramuka, sebenarnya kita di pramuka itu selalu mewanti-wanti kepada anggota pramuka bahwa dasar yang ditanamkan dalam diri itu adalah Pancasila, NKRI, harga mati. Kita selalu mendengungkan seperti itu. Cuman pada dasarnya, realitanya, pelaksanaan atau implementasinya itu mungkin karena mentalnya belum siap dan sebagainya, sehingga implementasinya ada yang sudah jalan, ada yang belum jalan. Itu tergantung sekarang bagaimana dari anggota itu menyikapi, karena kita selalu menanamkan bahwa Pancasila itu adalah modal dasar kita. Siapapun yang mengutak-atik, kita jadi benteng terdepan bahwa Pancasila tidak bisa diganggu oleh siapapun. Jadi implementasinya kadang kebablasan, kadang yang ada yang sudah mengimplementasikan. Nah, itu pun dalam tanda kutip ada memang beberapa orang yang belum menerapkan seperti itu. Oke, ini mentalnya harus dikuatkan dulu di rumah berarti Bu ya, yang menguatkan mentalnya. Apa yang harus dilakukan mungkin sebagai orang tua begitu, Bu? Iya, karena begini, kalau kita mengandalkan di pramuka saja, pada saat berkegiatan oke lah dia, mentalnya bisa kita pantau. Tetapi kalau saat di rumah kita kan tidak tahu, kita tidak mungkin memantau 24 jam. Jadi tugas rumah adalah orang tua. Bagaimana orang tua bekerja sama, memantau mental dari anak didiknya atau dari anak-anaknya. Oke, karena pondasi itu yang sebenarnya harus dikuatkan dulu untuk bangunannya kokoh, Bu ya. Kalau pondasinya lemah, yakinlah ke depannya akan lemah. Tapi sekarang bagaimana mewujudkan supaya pondasinya itu betul-betul kuat? Maka mental yang pertama. Jadi kalau sudah pondasi kuat, mentalnya kuat, apapun badai yang datang tidak akan tergoyahkan. Nah, itu dia, bukan jadi generasi yang lemah nantinya begitu Ibu ya. Kalau di kemahasiswaan, Bu, ini agar nanti karena pondasinya masih goyah, ini masih ada yang belum kuat begitu, otomatis nanti perlu tantangan yang luar biasa lagi kalau di perkuliahan begitu. Senada ya apa yang disampaikan oleh Ibu Sumaryani bahwa kita harus menanamkan nilai-nilai Pancasila itu sebagai pondasi. Kalau ibaratkan kita membangun sebuah rumah, sebelum kita membuat dindingnya, atapnya, tentu harus ada pondasi yang kuat. Nah, sama dengan kita melihat adik-adik mahasiswa bahwa pondasi dari nilai-nilai itu harus sudah terbangun sejak kecil. Nah, karena kenapa? Kalau kita bicara dari kecil, kita bicara pasti akan pendidikan karakter atau mental. Nah, kalau karakternya bisa dididik dengan baik yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, nah itu saya yakin kedepannya mereka akan tetap berperilaku ya sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Begitu. Jadi di sini pondasi yang dibutuhkan supaya mereka bisa nantinya menjadi seorang mahasiswa yang hebat, mahasiswa yang kuat,
yang bisa menyelesaikan masalah semua dengan akal sehat dan hati nurani mereka. Oke, Gitu. baik, bukan hanya dengan emosi begitu Iya, ya. betul. Karena sekarang kan kebanyakan masalah diselesaikan dengan emosi, tapi tidak berpikir secara sehat, tidak bisa memberikan solusi. Dan mahasiswa juga terkadang sekarang kebanyakan memberikan kritik, tetapi tidak bisa memberikan solusi karena itu tadi emosinya yang jalan. Emosinya gitu. yang Iya. jalan, perlu ditanamkan lagi nilai-nilai Pancasila dalam hal tersebut ya. Baik, kita juga akan undang pendengar untuk ikut bergabung bersama kita dalam dialog Beranda Nusantara untuk siang hari ini, pendengar. Pancasila, sejarah dan tantangannya. Kami juga undang Anda untuk ikut bergabung bersama kami, pendengar, di line telepon 24644 ya untuk siang hari ini, atau Anda bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 0811 399 9790. Kemudian ini di WhatsApp ada yang mengatakan sekarang tugas kita semua sebenarnya untuk senantiasa mengamalkan nilai-nilai Pancasila, merawat, menjaga dan terus menyebarkan pesan perdamaian serta toleransi, katanya Ibu. Untuk para orang tua jangan terlalu lemah sama anak juga. Tapi sayangnya terlalu keras juga disalahkan nanti. Nah, itu mungkin salah satu tantangan juga untuk para orang tua, Bu ya, untuk mendidik seorang anak agar tetap pada nilai-nilai Pancasila ini. Tapi kalau untuk kepramukaan gimana, Bu? Kalau di kepramukaan, jadi bagaimana sikap orang tua terhadap anak-anaknya? Kalau kita kerasin pasti mental. Iya. Jadi bagaimana orang tua ini berperilaku sebagai teman, sebagai orang tua, kemudian yang terpenting sebagai teman sejawat. Okay. Nah, bagaimana memposisikan orang tua sebagai teman sejawat sehingga anak-anak itu mau curhat apa permasalahan yang dialami. Jadi kita tidak melulu bahwa orang tua harus bersikap otoriter. Jadi bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita ke arah yang benar, karena tidak ada orang tua yang mengarahkan anak-anaknya ke hal yang negatif. Nah, kalau permasalahan itu kita sudah bisa lakukan, peran orang tua sebagai teman, sebagai orang tua, sebagai guru dan sebagainya, maka yakin anak-anak itu akan menceritakan kembali apa sih masalah yang dialami oleh anak-anak itu. Kemudian kita juga perlu mengawasi anak-anak kita walaupun ada di rumah. Misalnya anak-anak kita di rumah di dalam aja terus-terusan satu hari pun, kita pun sebagai orang tua harus mengawasi. Jadi bagaimana kita bekerja sama, trilogi. Bagaimana kita bekerja sama antara orang tua, masyarakat, kemudian guru, sekolah, pramuka, pendidikan kepramukaannya itu menanamkan dasar fondamen. Jadi sebagai dasar, sebagai fondamen supaya mental anak itu kuat, jadi kokoh mentalnya. Kokoh mentalnya. Sehingga tidak terpengaruh, walaupun ada pengaruh, ada teknologi yang semakin pesat kemajuannya, ada A dan B. Jadi kalau anak-anak kita itu mempunyai mental dan fondamen yang kuat, yakinlah tidak akan terpengaruh dengan hal seperti itu. Baik, sama dengan ideologi Pancasila nantinya, walaupun ada pengaruh apapun, ini dari tahun ke tahun mungkin kita melihat sejarah lagi tetap kuat begitu, Bu ya, untuk Indonesia. Baik, kalau kita flashback kembali dari sejarahnya ideologi Pancasila untuk Indonesia begitu. Dan Ibu, kalau masalah hukum ini, kan ini di ilmu hukum Undiksa begitu. Kalau kita membahas Pancasila juga, Pancasila ini sebagai sumber hukum begitu. Nah, bagaimana Bu kalau untuk di perkuliahan? Ya, tentunya kalau kita melihat dari Pancasila di program studi ilmu hukum, ketika kita memberikan mata kuliah per semester ataupun setiap semesternya tampilan mata kuliah seperti apa, di situ ada nilai-nilai Pancasila yang harus digali. Karena seperti yang kita ketahui bersama, Pancasila adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum, di mana dari hierarki peraturan perundang-undangan itu Pancasila tingkatnya paling utama, paling tinggi. Jadi segala aturan yang akan dibuat itu harus bersumber dan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Itu yang selalu kita tekankan kepada mahasiswa. Jadi ketika mereka belajar misalnya tentang perancangan kontrak lah, perancangan peraturan perundang-undangan, ketika mereka menuangkan isi misalnya pasal per pasal dalam mereka mencoba membuat naskah akademik yang nantinya akan menjiwai rancangan peraturan yang ada di yang akan dibuat nantinya, tentu sumbernya adalah bagaimana mereka bisa memasukkan nilai-nilai Pancasila yang ada di dalamnya. Begitu. Baik. Ini di WhatsApp juga ada yang bergabung. Selamat siang, Ibu. Kalau untuk di kampus katanya bagaimana
bagaimana peran pelajaran Pancasila dalam kampus, apakah di Prodi Ilmu Hukum Undiksa saja. Kemudian mata kuliah Pancasila di perkuliahan, padahal di SD ini kan sudah diberi pemahaman. Apakah sekarang bisa dikatakan kalangan milenial ini kebablasan sehingga perlu diingatkan lagi katanya? Mungkin langsung ditanggapi Ibu. Jadi kalau kita melihat mata kuliah khusus Pancasila khususnya di Undiksa, tidak hanya di ilmu hukum saja, tetapi semua mahasiswa semester 1 begitu ataukah semester 2, karena Di awal dibagi berarti di awal karena keterbatasan dengan SDM juga, ini dibagi per prodi itu ada yang mendapatkannya di semester 1, ada yang mendapatkannya di semester 2. Kebetulan kalau seperti contoh di ilmu hukum itu mendapatkannya di semester 1. Tetapi kembali saya tegaskan bahwa mata kuliah Pancasila itu ada pada semua program studi. Begitu, walaupun sempat mata kuliah Pancasila itu tidak diberikan di SD hanya saja, di perguruan tinggi memang diberikan mata kuliah Pancasila. Oke, gitu. lagi dikuatkan Iya. lagi. Tapi Iya, bukan berarti milenial ini sudah kebablasan begitu. Ya, kita mengatakan kebablasan, ya ada yang kebablasan, ada pun yang tidak. Jadi kalau kembali lagi seperti tadi, kalau memang fondasinya mereka sudah kuat, dasarnya sudah kuat, saya rasa perilaku mahasiswa ya tidak semua bisa dikatakan kebablasan, tapi memang betul ada beberapa oknum mahasiswa yang kiranya dalam bertingkah laku, dalam bertindak, ya masih perlu diingatkan kembali mereka apa seharusnya yang mereka perbuat, sudahkah mencerminkan. Karena kan kalau kita lihat Pancasila itu kan dikatakan ideologi, dikatakan cita-cita bangsa, bagaimana menjadikan bangsa ini bangsa yang maju, yang merdeka. Kalau misalnya dari orang-orangnya perilakunya tidak baik, nah itu yang perlu mereka kembali ingat bagaimana seharusnya berperilaku begitu. Baik. Kita sapa dulu Ibu, mohon izin di line telepon 24644. Selamat siang Pro 1. Halo. Selamat siang. Iya, dengan Bapak siapa, Pak? Om Swastiastu. Om Swastiastu, nggih. Yang Pekat Netra di Desa Pelabuhan. Pekat Netra di Pelabuhan. Nggih, silakan Pekat Netra, mungkin ada yang ingin disampaikan niki. Yang ampure ibu-ibu narasumber. Mohon maaf Pekat Netra, ini suara radionya mungkin bisa dikecilkan dumun biar tidak feedback dumun nggih. Nggih, sampun. Iya, sudah Pekat. Halo? Ampun ibu-ibu narasumber. Iya, silakan Pak. Yang wenten wecanan ibu sedangkali dan yang garis bawahi ini pembangunan, artinya ideologi ini bagaimana fundament dari manusia Indonesia. Yang punya pengalaman akademik, namun yang tugas di NTT Kupang, mengandung, istri saya mengandung anak pertama, ini ke zamannya pemerintahan Soeharto, kan ada P4 zaman itu. Istri yang mengandung kurang lebih 6 bulan 7 bulan, anak pertama itu diharuskan ikut penataran P4. Nah, keluarannya pada saat anak yang sekolah SD itu kelihatan tanda-tanda fundamennya itu, yaitu selalu mendapat ranking 1 di kelas, dari kelas 1 sampai kelas 6 itu setelah pelajaran sejarah perjuangan bangsa itu masuk, karena itu kalau tidak salah di caturulan terakhir itu baru ada. Gitu. Nah, ini kalau menurut yang tentang fundament itu, yang punya pendapat atau ya bukan teori, ya pendapat, kita membentuk fundament ini menurut yang itu dari pra kelahiran, sebelum lahir. Nah, bagaimana caranya? Yaitu ibu-ibu yang sedang mengandung diharuskan
pernah mendengarkan tentang ceramah-ceramah atau penjelasan-penjelasan bagaimana Pancasila itu dari sejak teori, ideologi sampai dengan prakteknya. Oke, baik. Yang itu karena pengalaman yang 2 anak itu berbeda apa yang dilakukan oleh istri saya pada saat mengandung anak pertama dan mengandung anak kedua. Itu beda. Cuman penekanan yang ini kalau kita sempat memberikan pelajaran pada saat dikandung, setelah di luar lebih mudah mengarahkan itu. Itu yang saya alami, lebih mudah mengarahkan. Baik. Namun itu yang kurang langkung, yang keliru dan sampurna. Ya, terima kasih Pak Netra di Pelabuhan Om Sati Om. Wah, ini sejak dini bahkan lebih dini lagi dari kandungan begitu ya. Sebelum ditanggapi kita sapa kembali Ibu di line telepon Numun. Selamat siang, Pro 1. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Sraga niki. Benar sekali. Silakan Pak Nyoman, mungkin ada yang ingin disampaikan niki. Selamat siang Pak Ibu Ketut Menari dan selamat siang Pak. Siang Pak. Singaraja. Terkait dengan topik dialog sekarang ini, itu Pancasila, sejarah dan tantangan. Ini yang perlu kita perhatikan adalah tantangan untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan nilai-nilai Pancasila. Tadi sudah banyak disampaikan dari pramuka, kalau tidak salah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila. Pramuka sudah dapat melaksanakan pembinaan dan mengimplementasikan di dalam kegiatan pramuka. Ini sudah baik sekali, dan juga di sekolah juga sudah dapat berikan pelajaran dan mengimplementasikan secara kegiatan sendiri. Ini sudah baik sekali. Di mana mempertahankan inilah kita agak sulit. Kami melihat bahwa implementasi Pancasila dalam kehidupan keseharian masyarakat sudah berjalan dengan baik. Namun masih ada segelintir yang melanggar daripada nilai-nilai Pancasila. Inilah yang perlu kita perhatikan, bagaimana kita dapat mempertahankan. Sama yang apa yang saya sampaikan tadi, yaitu dalam bangun rumah, pondasinya harus dikuatkan. Dari berikan pelajaran dari anak-anak usia dini sampai ke universitas. Ini yang perlu diperhatikan dan ditanamkan nilai-nilai Pancasila. Dan kami melihat juga ada kelompok-kelompok masyarakat, mungkin di luar Bali, sudah ada indikasi untuk merongrong daripada Pancasila. Ini yang perlu kita hadapi, tantangan ini harus kita hadapi. Bagaimana kita semua dapat menjaga, melestarikan daripada Pancasila. Mulai dari rumah tangga, dari keluarga, dan juga dari masyarakat, dan semuanya. Mari kita jaga dan dari tantangan-tantangan ini. Pertanyaan kami kepada ibu-ibu kedua narasumber, bagaimana caranya kita mengantisipasi dan menjaga daripada nilai-nilai Pancasila agar tidak terongrong kemuliaan Pancasila ini, sehingga kita tetap hajat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Sraga niki nggih. Tantangan untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai-nilai Pancasila niki Bu ya, luar biasa. Nanti kita akan tanggapi. Untuk pendengar masih bisa ikut bergabung juga bersama kami di line telepon 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya pendengar di 0811 399 9790. Tapi sebelum ditanggapi kita jeda sejenak dulu ya Bu ya. Kita jeda sejenak dulu dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Inspirasi. Inilah FM 97,9 MHz Pro 1 RRI Singaraja. Pancasila sebagai ideologi dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh rakyat Indonesia. Melihat sejarah Pancasila agar kita memahami nilai-nilai luhur di dalamnya. Kemudian, bagaimanakah tantangan Pancasila di era sekarang dan nanti? Jangan lewatkan
Pancasila, Sejarah, dan Tantangannya dalam Beranda Nusantara. Kamis 23 Juni 2022 pukul 10 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat di Galeri Triprasetya RRI Jakarta, dipandu oleh Rudy Zen, dimeriahkan oleh penampilan 10 to 5. Beranda Nusantara, Pancasila, Sejarah, dan Tantangannya menghadirkan narasumber Profesor Aswiwarman Adam PhD, peneliti utama BRIN, Dr. Yanedri M. Gafar, Deputi Bidang Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Angki Yudhistira, staf khusus Presiden Milenial, Kiai Haji Ahmad Muwafiq, dan Franz Magnis Suseno. Beranda Nusantara disiarkan langsung di Pro 3, Pro 1 RRI se-Indonesia, radio visual dan YouTube channel RRI Net. Kakak, aku mau nanya nih. Apa sih? Mengapa Pancasila itu dikatakan sebagai pedoman ya? Oh, itu artinya semua peraturan atau undang-undang yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Oh, terus kalau Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka? Ideologi terbuka maksudnya Pancasila dapat diartikan sebagai ideologi yang dinamis, mampu bertahan mengikuti perkembangan zaman, mampu menempatkan nilai dan ajarannya walaupun zaman telah berubah tanpa mengubah sifat dasar dari ideologinya sendiri. Jadi Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti mampu menerima dan menyesuaikan diri terhadap berbagai macam perubahan yang terjadi di Indonesia maupun di dunia tanpa mengubah intisari atau nilai dasar dari ideologi itu sendiri, yakni Pancasila. Benar begitu, Kakak? Iya, tepat sekali. Karena memiliki sifat terbuka, ideologi Pancasila tetap diterapkan di masa mendatang walaupun zaman sudah berubah dan berkembang. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Play Go di smartphone. RRI Play Go, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Play Go. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kita masih dalam dialog Beranda Nusantara, Pancasila, Sejarah dan Tantangannya. Dan apa yang Anda dengarkan saat ini juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube channel RRI Singaraja ya pendengar. Dan kita masih bersama narasumber dari Kapus Diklat Kuarca Buleleng, Ibu Ketut Sumenari SPD MSI, serta bersama Kak Korprodi Ilmu Hukum Undiksa, Ibu Niputurai Yuliartini SHMH. Ibu, tadi pendengar juga sudah ada yang bergabung bersama kita ya, ada Pak Pekak Netra di Pelabuhan. Ini fondamen dari manusia Indonesia. Kalau dulu katanya ada penataran P4 begitu. Nah, perlunya saat ini begitu dari prakelahiran pun harusnya diberikan ini pengajaran atau pemahaman terkait dengan untuk ibu-ibu yang mengandung begitu. Perlukah Ibu? Menurut Ibu bagaimana? Perlu ini? Sekali. Perlu. Tapi kenyataannya belum sebenarnya saat ini. Realitanya sudah dilaksanakan. Untuk ibu-ibu yang mengandung? Yang mengandung. Sudah dilakukan saat ini. Berarti ada pengaruhnya berarti Ibu ya? Ada. Wah, baik. Ini sudah ternyata Pekak Netra saat ini. Tapi setelah Ibu yang mengandung, keberlanjutannya itu mungkin yang seperti apa kenyataannya saat ini, Bu? Nah, inilah kalau terima kasih Pak Metre, Pekak Metre, nggih. Jadi kalau zaman dulu, nggih, kebetulan Tiang melewati ini P4-nya dari BP7. Oke. Kalau berbicara tentang P4, dulu memang kita selalu ditekankan ikut penataran, pelatihan P4 dan sebagainya. Di mana kita waktu zaman dulu itu betul-betul kita menerapkan bagaimana sih pengamalan Pancasila yang sebenarnya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Pekak Metre bahwa pengalaman beliau dari istrinya dari semenjak dalam kandungan
Iya, memang betul sekali. Jadi bagaimana kita menanamkan dari dalam, karena antara ibu dengan janin yang ada di dalam itu mempunyai keterkaitan jadi yang sangat erat. Bagaimana seorang ibu menanamkan nilai-nilai Pancasila seperti sembahyang. Kita menanamkan sembahyang, mengajak anak atau bayi yang ada dalam kandungan itu mengajak sembahyang, salah satu pengamalan Pancasila. Kemudian dari berbicara, berkata-kata, perbuatan. Jika seorang ibu berbuat yang kurang baik saat mengandung, maka secara psikologis ya, bayi itu tahu dia, walaupun dia masih dalam kandungan. Jadi bagaimana seorang ibu yang mengandung menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, sejak masih dalam kandungan, kita mengajak berdialog dengan cara mengusap-ngusap hamilannya, diajak berbicara. Kemudian kita setelah lahir juga jangan hanya melulu di saat itu saja. Nah, pada saat dalam kandungan itu ada dalam bentuk upacara-upacara. Nah, itu kan salah satu juga pengamalannya. Kemudian setelah lahir kita selalu mengajak komunikasi kepada bayi yang sudah lahir, bagaimana kita berkomunikasi antara ibu dengan anak dalam penanaman nilai-nilai Pancasila. Bukan berarti kita menanamkan Pancasila setelah gede, setelah masuk baru menanamkan, tidak. Jadi kita menanamkan sejak dini, sejak dari dalam kandungan. Kemudian prasekolah, anak-anak PAUD. Kita selalu menanamkan nilai-nilai Pancasila itu ditanamkan dalam bentuk permainan. Bagaimana kita ngajak anak-anak kita mengamalkan Pancasila dalam bentuk permainan, misalnya kita mengajak, anak-anak mari kita bermain dengan sistem bergu. Berarti kan kompetensi sosialnya sudah jalan. Bagaimana kita menanamkan kompetensi sosial kepada anak-anak dengan bergaul dengan teman-teman sebayanya, anak yang sudah lahir. Kemudian kita menanamkan bagaimana kita suka membantu kepada orang lain. Bagaimana kita kalau misalnya anak-anak kita bermain, kita tanamkan dalam bentuk permainan. Kemudian karena pasti di sana namanya bermain ada persaingan. Nah, sekarang kalau ada persaingan, anak itu pasti ingin menang dan kalah. Nah, kalau mau menang dan kalah itu menimbulkan sesuatu hal yang tidak diinginkan, kita tanamkan di sanalah kita masuk lagi. Kita menanamkan jiwa-jiwa patriot, jiwa-jiwa menanamkan jiwa bahwa tidak boleh kita mengambil mengambil sikap yang menjelekkan teman. Kalau misalnya dia tidak berhasil kemudian lalu mendorong temannya. Nah, itu adalah sikap-sikap penanaman sosial untuk kita menanamkan jiwa bahwa menjadi anak dalam usia prasekolah, sekolah itu menanamkan jiwa Pancasila yang mempunyai jiwa yang dinamis, yang patriot, yang mempunyai rasa welas asih terhadap temannya, saling tolong-menolong, dan kita selalu menanamkan sikap komunikasi dan bersosial terhadap anak-anak kita. Baik. Itu kalau dari segi kita lihat dari sudut pandang fundamennya. Sehingga kalau kita sudah menanamkan fundament-fundament yang kuat terhadap anak-anak kita, apapun yang terjadi, badai itu datang, pasti anak-anak itu sudah terbiasa, saya harus seperti ini, kan seperti itu jadinya. Bisa menyelesaikan masalahnya, ibaratnya begitu, bisa Bu, ya? menyelesaikan masalah dengan sikap, dengan kepala dingin. Walaupun dia anak-anak itu, apalagi anak-anak zaman sekarang, kalau kita masuk ke dalamnya, kita bergabung di dalamnya sebagai teman dengan penyelesaian dengan riang gembira, dengan kepala dingin, ya anak-anak akan enjoy di sana. Bagaimana kita yang mengarahkan sebenarnya ini dari pondasinya dulu sebenarnya. Kalau pondasinya udah kuat, ini di bidang kemahasiswaan tentunya lebih gampang lagi nantinya mengarahkan, Bu, ya. Dan itu yang dirasakan, mungkin ada pengalaman juga untuk para mahasiswa seperti itu, Bu. Yang memang kalau pondasinya sudah dikuatkan, itu di mahasiswa lebih mudah lagi begitu. Iya, betul sekali, Mbak Heni. Jadi kalau sudah seperti kita sudah bahas tadi, bahwa kalau pondasinya sudah kuat, tentunya sangat mempengaruhi dari pola pikir ataupun perilaku daripada mahasiswa kami di kampus. Contoh kecil saja, misalnya
ketika berhadapan dengan orang yang lebih tua. Jadi kalau mereka pondasinya, artinya penanaman nilai sudah bagus dari kecil, ketika bertemu dengan orang yang lebih dewasa, mereka kadang-kadang ketemunya langsung, misalnya contoh cium tangan yang mungkin sangat jarang kita sudah temui sekarang, tapi di kampus, terutama di prodi ilmu hukum, anak-anak yang ketika mereka sudah terbiasa melakukan itu, ya walaupun dia tidak kenal dengan dosennya, dia akan ketemu salim. Nah, itu kan salah satu contoh kecil yang bisa kita tetap ajekan begitu sampai nanti begitu. Kesopanan kembali ya. Kesopanan. Baik. Tadi ada Pak Nyoman Sudarsana juga Bu, tantangan untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai-nilai Pancasila ini. Karena memang ada, mungkin kita ketahui bersama ada kelompok yang ada indikasi merongrong Pancasila. Jadi ini yang perlu dihindari. Nah, bagaimana caranya mengantisipasi dalam menjaga agar tidak terongrong ini, Bu? Kalau pramuka dan di kampus nih terutama ya. Kalau kampus jangan sampai nanti mahasiswanya kena juga begitu. Karena tidak jarang juga kita lihat juga di media sosial begitu ada yang sudah masuk kampus begitu seperti itu. Bagaimana caranya mengantisipasi hal tersebut? Mungkin di kampus dulu seperti apa, Bu? Kalau di kampus sendiri seperti yang Mbak Heni sampaikan tadi, betul sudah banyak sekali kadang-kadang pihak-pihak luar yang tidak bertanggung jawab, yang ingin menyusup dan istilahnya mendoktrin mahasiswa untuk melawan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Padahal kita tahu kan nilai-nilai Pancasila itu digali dari kepribadian karakter bangsa Indonesia sendiri. Tentunya memang itu yang kita yang ada dalam diri kita begitu. Sebenarnya. Nah, sekarang dikatakan tantangan memang benar menjadi tantangan yang sangat berat kita sebagai seorang dosen dan mahasiswa sendiri dalam mengajarkan atau mempertahankan nilai-nilai itu. Nah, dari cara kami di kampus tentunya supaya tetap nilai-nilai Pancasila itu tetap ajak, ya banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya organisasi kemahasiswaan yang dalam melakukan suatu kegiatan basicnya kembali lagi ada nilai yang bisa diambil, entah itu dari nilai misalnya ketuhanan, nilai sila pertama misalnya, lalu dari nilai sila keduanya, ketiga sampai dengan nilai sila kelima. Jadi sifat kegiatan tersebut tidak hanya kegiatan yang sifat menggurui, tetapi kita berusaha juga kegiatan tersebut kita ingin tahu sebenarnya mahasiswa yang sifatnya sekarang kategori zaman milenial begitu generasi milenial, kita ingin tahu, kita mendengarkan apa yang ingin mereka buat, tentunya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila lagi. Dengan cara-cara kekiniannya dia betul, mungkin begitu ya. Kalau kita mendoktrin, menggurui, udah nggak masuk lagi zamannya. Tapi gimana caranya membuat kegiatan yang sesuai dengan zaman yang sekarang ini. Biar masuk juga nih untuk ke milenial begitu ya. Dan kalau di kepramukaan karena di WhatsApp juga ada yang menanyakan hal tersebut. Apa kegiatan pramuka untuk menjawab tantangan agar Pancasila ini tetap menjadi cita-cita bangsa begitu? Apa kegiatan pramuka untuk menjawab tantangan, Pancasila kita. Jadi di pramuka kita banyak model kegiatan. Kalau di ukuran anak-anak muda umur 16 ke atas, kita giring anak-anak muda itu untuk membuat kegiatannya di dalam satuan karya. Kita giring anak-anak ke satuan karya. Nah, karena giring anak-anak kita, peserta didik kita ke satuan karya, maka secara otomatis anak-anak itu akan tergabung dengan beberapa sekolah atau gugus depan di dalam instansi, misalnya dalam kegiatan Kebayangkara, kemudian yang dilaksanakan oleh Polres Buleleng, kemudian ada kepariwisataan, misalnya kalau dia senangnya ke pariwisata, kita giring dia ajak ke satuan karya tentang pariwisata. Misalnya kalau dia sedang saya senang menanam, misalnya menanam pohon, kita kirim dia ke dalam Saka Taruna Bumi. Jadi banyak sekali wadah-wadah kepramukaan untuk menanamkan jiwa-jiwa atau nilai-nilai Pancasila dalam kepramukaan. Itu implementasi nyata. Jadi dalam wujud nyatanya anak-anak itu atau anak-anak muda itu digiring dalam satuan karya. Misalnya dia saya senang untuk angkatan udara, kita giring dia ke Saka Dirgantara. Kemudian kalau anak-anak di bawah umur itu, kita giring dia. Bagaimana anak-anak kita ajak bermain, bermain sambil jadi apa istilahnya? Dia anak-anak itu ajak bermain dengan gembira. Di sanalah kita menanamkan ilmu-ilmu, jiwa-jiwa, nilai-nilai Pancasila.
sehingga secara tidak langsung dia, oh ternyata saya sudah menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk permainan tersebut. Nah, ini juga langsung dijawab berarti langkah konkret apa menurut narasumber yang bisa dilakukan oleh kalangan milenial khususnya pelajar agar nilai Pancasila ini diterapkan sehari-hari katanya. Berarti itu sudah terjawab berarti Bu ya. Baik, satu pesan penting mungkin untuk generasi milenial Bu. Bagaimana untuk di Pramuka? Silahkan Ibu. Pesan untuk generasi milenial, jangan takut berbuat, asalkan kita berpedoman pada fondamen kita Pancasila. Jangan pernah takut untuk berbuat salah dan jangan kesalahan itu diulangi. Yang penting dasar kita adalah fondamen Pancasila. Fondamen Pancasila, baik. Kita ke Bu Putu mungkin. Jadi statement terakhir mungkin ini ya Mbak ya. Statement terbaik. Jadi kita sebagai mahasiswa supaya tidak nanti menjadi mahasiswa yang pintar saja, tetapi harus dibekali dengan toleransi yang baik, agama yang baik, perilaku yang baik, sehingga nanti akan menjadi generasi milenial yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara. Dan itu menjawab tantangan-tantangan yang harus dihadapi Pancasila, Bu ya. Dan tentu sekarang tugas kita semua nih nampaknya Bu, bukan hanya dari pemerintah. Sebenarnya sudah ada pembelajaran memasukkan di kurikulum juga, begitu kegiatan-kegiatan sudah, begitu bagaimana mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ini nampaknya tugas kita semua merawat, menjaga dan terus menyebarkan pesan begitu perdamaian serta toleransi tadi disampaikan sama Ibu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini nampaknya mulai dari rumah dulu ini. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja mungkin dari sekarang juga harus melihat pada diri sendiri, sudahkah mungkin mengamalkan nilai-nilai Pancasila mulai dari rumah begitu ya, jangan menuntut anaknya saja nanti Ibu memberikan contoh juga ini. Baik, terima kasih banyak Ibu perbincangan yang luar biasa untuk siang hari ini. Pendengar, kita membahas di dialog Beranda Nusantara Pancasila, sejarah dan tantangannya. Tantangannya pasti ada, tapi bagaimana kita menghadapi hal tersebut ya, dengan kembali lagi ke nilai-nilai Pancasila dengan bersatu Ibu, tidak bisa sendiri-sendiri ini. Baik, kita akhiri untuk dialog Beranda Nusantara. Pendengar, kita tadi berbincang bersama Ibu Ketut Sumenari SPD MSI, Kapus Diklat Kuarca Buleleng, serta bersama Ibu Niputurai Yuliartini SHMH, Korprodi Ilmu Hukum Undiksa. Kita akhiri untuk dialog siang hari ini. Saya Heni Batalia, terima kasih dan sampai jumpa. Inilah FM 97,9 MHz Pro 1 RRI Singaraja.